Nah, ini Bapak Ibu ada form yang saya gunakan untuk saya tahu anak-anak. Ini ada bolak-balik ya. Jadi selain get to know me, ini get to belum saya cantumkan lupa tadi get to know my family gitu ya. Jadi get to know me itu saya pengen tahu pribadinya anak-anak dan juga keluarganya gitu ya. Ini biasanya di jam wali kelas gitu. Saya berikan anak-anak lembar ini supaya saya tahu gitu mereka pendapatnya seperti apa yang mereka sukai, kelebihannya apa, kekurangannya mereka apa, kayak gitu. Terus tentang keluarganya, wah di sini ini banyak sekali akhirnya permasalahan-permasalahan anak-anak itu bisa kita tahu gitu ya. Selain diri mereka sendiri, dengan keluarganya juga. Sehingga ketika anak-anak ada problem, kita tuh, oh ternyata problemnya ada di mana gitu. Tapi ya nggak semuanya juga mungkin mereka nggak bisa ngobrol secara apa ya, mereka jujur di sini gitu. Ada juga yang nggak mereka secara jujur untuk ditulis misalkan seperti itu karena mungkin me, tidak mau aib atau apanya bisa terlihat bisa terlihat atau seperti apa. Nah itu makanya saya adakan namanya one to one student itu Bapak Ibu itu perlunya mengetahui karakteristik anak-anak gitu ya sama membangun kedekatan kita gitu. Jadi beda anak-anak yang kita ajak ngobrol secara one by one ya atau coaching ya bahasanya itu akan mereka jadi apa ya ada semacam terikat gitu loh Bapak Ibu. Jadi ada semacam rasa, oh, duh guruku ini kok tahu ya gitu. Padahal ya saya baca ininya dulu. Jadi saya kasih tahu ini ke anak-anak dulu, baru oh, saya tanya-tanyain gitu kan. Oh ternyata guruku perhatian, percaya sama aku gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti yang mau filenya bisa ada ya, silakan add di Instagram saya, follow Instagram saya @luluimas. Di situ saya banyak berbagi tentang refleksi, kemudian tentang goal setting anak-anak gitu ya, gimana cara bikin goal setting gitu ya. Terus ini juga termasuk nanti Bapak Ibu guru bisa langsung aja follow Instagram saya @luluimas, terus nanti buka di link bio profil saya. Nah, itu silakan boleh di-download ya, Bu. Oh ya, selain membangun hubungan, pentingnya juga kita membangun goal setting ya di anak-anak, menyadarkan gitu ya. Menyadarkan bahwa mereka itu berharga loh gitu. Mereka itu layak dicintai. Mereka itu layak untuk diperhatikan gitu ya Bapak Ibu. Dan mereka layak punya cita-cita yang harus mereka capai gitu. Sehingga kita sebagai guru tuh sebenarnya kalau mereka sudah sadar ya, sudah tahu, sudah hatinya itu sudah tergerak gitu ya, maka kita itu gampang banget sebenarnya. Ya, kalau nggak sadar-sadar itu yang akhirnya selesai ya, harus disuruh-suruh dulu belajar, ayo belajar. Tapi kalau misalkan mereka sudah tahu cita-citanya apa, sudah ngerti mereka harus gimana gitu. Nah, itu kita sebagai guru itu lebih mudah untuk hanya apa mengarahkan saja gitu. Waktu itu saya punya murid juga ya, ini sekedar cerita juga, ikut ya. Dia itu um, merasa bahwa dirinya tidak pintar gitu. Suatu hari setelah saya ada ujian gitu ya, dia menghampiri saya gitu, bilang, Ustazah, saya loh bisa nggak mencapai cita-cita saya gitu. Ya bisa gitu, saya bilang gitu. IQ saya ini di bawah 100 Ustazah, dia bilang gitu. Loh, nah yang menentukan kamu sukses atau enggak itu bukan IQ kamu, tapi ketekunan kamu, terus kerja keras kamu gitu ya. Gitu tak Ustazah. Iya, jadi kamu harus semangat gitu, coba belajar. Nah, dari situ ya, ternyata anak ini tersentuh gitu ya Bapak Ibu. Saya sering kadang kalau di pembelajaran itu sering memberikan sedikit kayak motivasi gitu ya, cerita gitu. Nah, ternyata dia tersentuh hatinya sampai suatu hari orang tuanya tuh menghubungi saya gitu ya. Kebetulan bukan anak wali murid bukan saya bukan wali kelasnya lah gitu. Terus dia bilang gini, ini Ustazah Lulu ya? Iya, iya Bu, gitu. Kenapa? Ini anak saya itu loh kok sering mendoakan gitu ya, mendoakan jenengan gitu supaya diberikan kesehatan. Itu saya langsung ya Allah gitu. Jadi saya langsung kayak terharu gitu sambil nangis gitu. Ternyata anak itu doa sampai
ibunya itu dengar gitu doa tentang kebaikan-kebaikan, semoga guru saya sampai disebutkan namanya Bu apa Ustazah Lulu diberikan kesehatan gini-gini gini gitu. Ternyata itu sampai menancap gitu di hatinya gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah kuliah ya anaknya gitu. Dari anak yang nggak percaya diri sama sekali bisa jadi juara satu akhirnya di kelas gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan sepelekan membangun hubungan positif ke siswa karena jangkanya itu tidak hanya di dunia Bapak Ibu ya. Jangkanya itu sampai akhirat gitu ya, sampai bisa jadi sampai akhirat gitu. Saya pernah dapat surat dari murid saya tuh bilang gini, Ustazah, kalau Ustazah capek, kalau Ustazah lagi apa dengan anak-anak murid Ustazah yang kami yang nakal-nakal gitu, Ustazah ingat gitu ya, mungkin salah satu di antara kami, tangan kami nanti yang menggandeng Ustazah gitu, sama seperti itu. Jadi saya sampai terharu gitu ya. Ternyata kita sebagai guru itu berharga gitu loh Bapak Ibu. Profesi kita itu membanggakan gitu. Tadi ada yang bilang nggak bangga jadi guru, justru membanggakan sekali gitu jadi guru. Kita bisa eh, apa ya kehadiran kita itu sangat ditunggu anak-anak. Kata-kata kita itu bisa jadi kata-kata yang bisa menyihir ya, menyihir mereka, menyadarkan mereka. Itu adalah berharga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa tidak berharga gitu. Jangan pernah merasa ya udahlah aku jadi guru biasa aja aku nggak bisa gitu jangan pernah merasa seperti itu Bapak Ibu karena kita nggak pernah tahu ucapan kita yang mana yang ternyata bisa membuka atau menancap di dalam jiwanya anak-anak itu gitu jadi hal yang pertama kita lakukan itu adalah ini ada kata-kata ya Bapak Ibu ya guru yang mengutamakan hubungan tidak hanya memiliki siswa selama 1 tahun, mereka memiliki siswa yang melihat mereka sebagai guru mereka seumur hidup gitu ya. Jadi kita akan diingat terus gitu ya, diingat dan jadi guru yang mungkin dirindukan gitu ya. Saya kan juga baru pindah nih. Sebelumnya saya ngajar yang di boarding school, sekarang kan saya ngajar di sekolah negeri. Itu bahkan anak murid-murid saya yang dulu di sekolah yang lama itu sering gitu ya, WA, bukan DM gitu ya. Ustazah gimana kabarnya? Ustazah kangen gitu. Terus sampai itu saya berangkat sekolah kan saya melewati sekolah saya yang lama itu ada yang di depan sekolah itu nungguin saya ya, nungguin saya tuh sambil dada-dada gitu. Ya Allah itu rasanya aduh berat banget ya sebenarnya gitu. Jadi benar-benar menjadi sosok yang ditunggu-tunggu kehadirannya gitu ya. Oh kita tanya sama anak-anak mungkin guru yang seperti apa sih yang kamu inginkan gitu ya? Apa guru yang seperti apa sih yang kamu seneng gitu ya, senangi gitu. Mungkin anak-anak 100% bilang guru yang nggak pernah masuk kelas gitu ya, kayak Bapak Ibu ya, jangan. Tapi guru yang selalu ditunggu kehadirannya gitu. Jadi misalkan nih saya kayak ngajar waktu itu, mesti anak-anak itu tanya gitu, saja ini kita mau ngapain hari ini? Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, kita coba ya di materi selanjutnya. Oh, ini ada masih ada lagi kata-kata. Nah, ini ya. Siswa bekerja keras untuk guru yang mereka sukai dan hormati. Ketika saya ditanya bagaimana caranya agar siswa menyukai dan menghormati saya, tanggapan langsung saya adalah sukai dan hormati mereka terlebih dahulu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita pengen dihormati sama anak-anak, ketika kita pengen disukai atau bisa menjadi teladan bagi mereka, maka gimana caranya kita bisa menyukai dan menghormati mereka terlebih dahulu gitu. Ya memang nggak mudah sih Bapak Ibu sama saya pun juga masih strugglingnya masih banyak juga apa belajarnya gitu. Apakah muridnya belum 100% baik semua? Ya belum tentu gitu. Kenapa? Karena kita sama-sama apa ya manusia itu kan berubah terus gitu bukan suatu hal yang bisa di suatu variabel yang bisa dimanipulasi atau variabel yang bisa dikontrol harus tetap begini itu nggak bisa gitu karena manusia sendiri pun berubah kita sebagai guru atau sebagai manusia sendiri itu juga akan berubah gitu ya kita bukan pemilik hati gitu pemilik hati maksudnya apa ya saya tuh pernah juga bapak ibu kayak frustasi gitu ya punya murid yang juga aduh kok dikasih tahu apa segala macam gak bisa bisa gitu ya saya tuh sampai saya gagal nah ini jadi guru oh, saya gagal ya jadi guru gitu sampai saya curhat ke waka siswaan waktu itu kok anak ini sering melanggar terus apakah saya gagal gitu ya menjadi guru jawabannya adalah ya ustazah
Ustazah ingat nggak kepala sekolah Nabi Muhammad itu aja punya paman ya, punya paman itu nggak bisa masuk Islam gitu ya, karena itu adalah hidayah gitu ya dari Allah gitu. Nah, kita seorang guru gitu loh ya, kita hanya tugasnya hanya untuk memberikan pengarahan, nasihat dan lain-lain. Hati itu punyanya Allah gitu. Jadi doakan saja gitu, doakan saja anak-anak. Selalu didoakan setiap sholat, sebut namanya gitu. Karena itu nanti akan nyambung. Meskipun bukan saat ini berubahnya, insya Allah suatu saat mereka juga akan berubah gitu ya.